Banyak anime-anime bagus yang rilis di akhir tahun ini. Sousou no Frieren menceritakan tentang kehidupan seorang elf abadi yang berkelana mendalami sihir dan perjalanannya yang dipenuhi dengan momen-momen santai. Returners Magic Should Be Special, sebuah anime yang diadaptasi dari manhwa yang gue ikutin dari dulu sampai sekarang karena membawakan konsep yang jarang dipakai di anime. Tate no Yusa Season 3, Kagenou Season 2, Jujutsu Kaisen Season 2, Goblin Slayer Season 2, Spy X Family Season 2, Attack on Titan Final Season Part 3, Part 1, 3, 4, 5, 9, 10. Gila, banyak juga ya anime bagus di tahun ini. Tapi gue gak bakalan bahas semua itu. Yang bakalan gue bahas di sini adalah anime dengan genre yang berhubungan dengan sesuatu yang kalian suka, yaitu video game. Anime bergenre video game itu udah ada banyak banget lah ya, apalagi setelah kepopuleran anime Sword Art Online. Anime-anime lain yang mengambil konsep seperti ini semakin memuncak dan mulai bermunculan, kayak Log Horizon, Overlord, terus udah sih gue taunya itu doang. Tapi jarang dari mereka yang benar-benar terasa kayak game gitu. Ujung-ujungnya mereka malah lebih fokus ke genre isekai. Jadi kata game itu cuma buat gimmick doang anjir. Beda sama webtoon atau manhwa. Genre video game ini banyak banget kalau di sana, dan fokus utama mereka itu ya ke gamenya, nggak mereka jadiin alasan buat masuk ke isekai, kayak Overgear lah contohnya. Salah satu manhwa yang ramai pembacanya. Overgear ini ceritanya simple dan gak terlalu berat. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, mereka tuh emang main game aja gitu, nggak pakai masuk isekai segala. Gue udah muak sama anime yang dikit-dikit isekai, dikit-dikit reinkarnasi. Mending kalau bikin yang bagus. Tapi kebanyakan dari mereka kan bobrok semua. Jadi pedang, jadi vending mesin, jadi cangcut lagi. Makanya pas gue nemu Shangri-La Frontier, gue seneng banget karena akhirnya bisa nemu sesuatu yang gue harapkan. Mungkin banyak dari kalian yang merasa agak ragu nonton anime ini karena kepala MC-nya yang burung dan dia telanjang. Nah, jadi gini nih, kalau kalian suka main game yang genrenya RPG atau MMORPG, pasti kalian bakalan ngerasa relate banget sama anime ini. Karena kepala burung sama gak pakai baju gini tuh menandakan kalau dia adalah pro gamer gabut yang keluyuran nyari lawan kuat gitu. Apalagi sebelumnya itu ada player Elden Ring yang namanya Let Me Solo Her, orang yang jadi legenda di komunitas gamer. Karena cara main dia yang gak biasa, pakai panci, gak pakai baju, terus berkali-kali ngalahin bos yang kata banyak orang bos paling susah di game Elden Ring. Nama bos itu adalah Malenia. Jadi anime itu makin terasa relate aja anjir. Shangri-La Frontier dibuat berdasarkan novel yang ditulis pada tahun 2017. Lalu Kodansha mempublikasikan adaptasi manganya di tahun 2020. Lalu, studio Situsi atau Challenge to Challenge, studio yang bikin anime Bentria Saito-san dan Otaku Elf, memutuskan untuk mengadaptasikan anime Shangri-La ini dan mempublikasikannya di tahun yang sama dengan kedua anime yang gue sebutin tadi. Gila, setahun 3 anime loh. Mau nyanyiin mapa kayaknya. Tapi gue bener-bener respect sih sama mereka. Karena animasi dari anime yang mereka garap sejauh ini bagus-bagus semua. Tapi gimana dengan ceritanya? Apakah ceritanya emang sebagus itu? Cerita anime ini dimulai dengan cara yang cukup aneh. Jadi ada orang yang abis ngalahin bos terakhir sambil pakai cangcut sama topeng ala WWE. Terus dia malah nendang muka cewek tanpa sedikit pun rasa ampun. Nah, ternyata dia adalah protagonis dari cerita ini. Nama dia adalah Hizutome Rakuro, yang lebih sering disebut dengan nama gamenya yaitu Shunraku. Dia itu orang masokis yang suka menyiksa dirinya sendiri dengan cara mengkoleksi game sampah. Game-game yang NPC-nya nyebelin, banyak bug, nge-lag. Ya, kayak Mobile Legends lah intinya. Bercanda. Takut gue sama komunitas Mobile Legends cuy, takut dikatain ya. Jadi di dunia mereka, konsol game itu udah canggih banget lah ya. Player bisa masuk ke gamenya secara langsung. Dan konsol model PS5 itu disebutnya udah jadul di sana. Tapi game-game jelek juga pastinya masih ada. Kayak game yang Shunraku ini suka mainin. Dan game yang baru dia tamati tadi adalah Fire Rebirth. Gak tahu tuh, subtitlenya emang kayak gitu kalau di Muse Indonesia. Dan bandar yang suka ngasih dia game jelek itu adalah si mbak-mbak tukang jualan game, yaitu Iwamaki Mana. Karena si Shunraku atau si Hizutome ini suka beli game di sana, orang yang sembunyi-sembunyi suka sama dia, yang namanya itu Saiga Rei, sering mampir ke toko ini karena dia berharap bisa ketemu si Hizutome. Dan akhirnya si Hizutome datang ke toko itu karena dia udah namatin Fire Rebirth dan lagi nyari game jelek lainnya. Terus si mbak ngasih saran dia buat main game yang bagus sesekali. Dan akhirnya si Hizutome main game yang namanya Gamenya ini pada dasarnya adalah sebuah game yang genrenya MMORPG eksplorasi. Nah, si Shunraku atau si Hizutome mulai di sebuah hutan dengan avatar yang kayak gini. Ya, lagian kenapa harus ngerasa heran sih? Dia di awal aja pakai cangcut WWE anjir. Pas awal main, dia langsung ngebantai Verbal Bunny karena dia pengen senjata mereka. Nah, pas udah selesai, dia langsung nge-skip kotak pertama dan malah pergi ke kotak kedua yang dijaga sama ular gede. Karena dia sering main game sampah, dia jadi punya skill yang jauh lebih baik daripada player lain. Karena ular gede yang harusnya dilawan bareng party, malah dia lawan sendirian dan tetap menang. Pro player mah santai aja gak sih? Tapi ya, di akhir dia tetap kewalahan dan hampir mati sebelum dia bisa nge-save gamenya. Singkat cerita, pas dia lagi lawan Goblin malam-malam, dia malah dicegat sama salah satu monster paling kuat di game ini, yaitu Lycaon, The Night Slayer. Anjay.
Saiga-rei, orang yang suka sama si Izutome, ternyata adalah sepupunya game ini. Perlengkapan, skill, senjatanya udah pada ganas-ganas semua. Nama dia di game ini adalah Psyger Zero. Dia itu member dari grup yang mencoba memburu Lycaon, serigala malam yang nyegat si Shunraku tadi. Lycaon ini adalah salah satu dari unique monster yang gak bisa muncul lagi kalau udah dibunuh. Dan apesnya, si Shunraku malah ketemu monster kayak gini di awal game. Tapi dia itu jago banget lah ya. Lebih jago dari orang-orang yang punya julukan pro gamer. Jadi dia bisa memberikan perlawanan yang cukup tangguh, walaupun level dia itu masih sangat rendah. Tapi sejago apapun dia tetap kalah. Nggak tiba-tiba punya kekuatan anime, atau tiba-tiba jadi lebih jago. Gue bener-bener suka dengan gimana cara mereka nerf protagonisnya di waktu yang tepat gitu. Shunraku ini jago parah, tapi pasti ada aja yang lebih jago dari dia. Dan sejago apapun dia pasti bakalan kewalahan. Dan dengan begitu, ada rasa kompetitifnya buat penonton. Nggak kayak Sao, yang kewalahan itu paling pas lawan bos terakhirnya doang. Dan ujung-ujungnya dia pasti bakalan menang. Jadi feelingnya itu terasa rata aja gitu. Beda sama sesuatu yang gue dapatkan di anime ini. Kita gak tahu si Shunraku ini bakalan menang atau enggak. Dan setiap battle-nya itu terasa bener-bener exciting. Setelah Shunraku kalah, dia dikasih kutukan yang bikin dia gak bisa pakai baju di area yang ada tandanya. Tapi ada efek lainnya juga. Monster yang levelnya lebih rendah dari dia bakalan kabur tanpa perlawanan. Kutukan ini menandakan bahwa dia sudah diakui oleh Lycaon. Dan menandakan bahwa dia layak untuk melawannya. Karena sekarang dia punya tanda Lycaon, sebuah special event langsung muncul. Lalu datanglah si kelinci lucu yang mancing si Shunraku ke pintu kemana saja. Dan ya, seperti biasa, si Shunraku ini suka merusak semua peraturan. Misi yang harusnya dilakuin di level 80, malah dia gabres pas dia masih level 20-an. Pro gamer mah bebas aja lah ya. Si kelinci tadi itu namanya Emul. Dia langsung mengantar si Shunraku ke pemimpinnya. Purinesha! Solid! Gue lihat-lihat, lumayan banyak juga orang yang ngebandingin anime ini sama Sao atau Sword Art Online. Makanya dari tadi gue nyinggung Sao mulu anjir. Ya karena emang temanya itu sama, dan banyak konsep yang mirip juga. Tapi kalau diadu, ya jelas-jelas anime ini menang. Maaf aja nih ya, Sao itu anime buat wibu tukang ngalu anjir. Ngalu punya harem, ngalu jadi yang terkuat, atau segala macem lah. Anime ini tuh beda. Anime ini tuh cuma buat orang yang punya selera. Kayak gue contohnya. Dari tadi gue bilang kalau ada beberapa hal yang gak gue suka dari anime yang ngakunya genre video game, padahal mah cuma isekai. Dan yang ngebedain anime ini sama mereka itu ya, anime ini fokusnya ke main game. Ya mereka juga punya cara mereka sendiri buat nulis konsep dari cerita yang mereka tulis. Tapi masalah gue sama mereka itu ya, gak usah lah pakai gimmick video game. Kalau ujung-ujungnya cuma bakalan jadi anime isekai sampah yang target penontonnya itu wibu tingkat relasional. Ada banyak hal yang bikin anime ini lebih baik dari anime-anime yang gue singgung tadi. Pertama, sistem gamenya itu dijelasin secara detail banget gitu. Kayak buff sama debuffnya yang seimbang dan masuk akal. Dan dia juga ngandelin banyak bug, keanehan, kerusakan, atau fitur yang gak secara sengaja dibuat dengan banyak kelemahannya, sehingga bisa dijadiin keuntungan buat dia. Kayak kebanyakan gamer yang kita tahu di dunia nyata. Ini gue ngomong berdasarkan manganya sih. Jadi pas video ini gue upload, mungkin episode yang gue maksud belum muncul. Gamenya juga bukan itu-itu doang. Ada Fairy Bird, Beol, sama game lainnya yang bakalan ditunjukin nanti. Gue gak mau ngasih spoiler soalnya. Ya mungkin itu doang sih yang mau gue bahas di sini. Jelas-jelas anime ini tuh lebih bagus dari Sao. Dan kalau kalian suka sama anime yang punya genre kayak gini, mending kalian nonton anime ini sekarang juga.